Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fard Khairuddin Ramadhani. Saya bersama teman saya Kevin Julius akan mempresentasikan kelompok PAI, alasan Islam dibangun oleh para nabi dan rasul dahulu. Pengertian Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup untuk manusia hingga akhir zaman. Islam yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Islam, berasal dari pada Tuhan, adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Islam disebut juga dengan agama Allah atau dinullah. Din dalam din bahasa Arabnya, yang bahasa Indonesia adalah agama, yang artinya adalah agama, ketaatan, dan juga ibadah. Jika kita ingat dengan cerita Rasulullah SAW mulai dari lahir hingga wafatnya, maka hal yang kita tunjukkan di sini, yang maksud saya yang saya presentasikan adalah cara beliau berdakwah dari sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Rasulullah SAW mulai mendapatkan wahyu yang pertama pada umur 40 tahun, yang saat itu beliau sedang bermimpi, sedang berada di Gua Hiro, bertemu dengan malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, Allah menyampaikan wahyu yang pertama, dan Rasulullah SAW sendiri diperintahkan untuk membacanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah mendapatkan wahyu kedua, itu diperintahkan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kemudian Rasulullah SAW mendapatkan beberapa pengikut, yang diantaranya adalah Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amin bin Jarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Ma'zun, Fatimah bin Khattab, dan lain sebagainya, atau yang bisa kita sebut dengan as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Itu wahyu yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui surat Al-Hajar yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya adalah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang musyrik. Dari kisah Rasulullah SAW tadi, bukankah kita sebagai umatnya seharusnya bangga? Allah SWT sendiri menakdirkan kita menjadi umat akhir zaman. Kita lahir, dibesarkan, dan insya Allah akan meninggal setelah Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebenarnya, sebagai manusia akhir zaman, ada kerugian dan keuntungan juga. Ruginya, kita tidak termasuk orang yang bertemu langsung dengan Rasul dan para sahabat, tidak bisa berjuang bersama mereka, dan tidak dapat merasakan lezatnya zaman keemasan yang dahulu pernah mereka bangun. Namun, di balik kerugian itu, ada banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. Salah satu yang kita bisa contoh adalah amal-amal baik mereka yang bisa kita amalkan sekarang. Tentu kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan serupa. Bahkan ada satu nilai plus yang tidak dimiliki para sahabat. Mereka beriman karena bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Setiap tindak tanduknya ada dibimbing langsung oleh beliau. Sangat wajar bila mereka beriman. Sedangkan kita, umat akhir zaman, tidak pernah bertemu dengan beliau.
kita hanya membaca dari kisah, surat sirah nabawiyah, Al-Quran, dan lain sebagainya, maka sungguh luar biasa kita manusia akhir zaman bila beriman pada beliau dalam segala dimensi kehidupannya. Umar bin Khattab pernah berkisah, saya bersama Rasulullah SAW sedang duduk-duduk. Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, katakan kepadaku, siapakah makhluk Allah yang paling besar imannya? Para sahabat menjawab, para malaikat wahai Rasul. Nabi SAW bersabda, tentu mereka demikian, dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, karena Allah SWT telah memberikan tempat. Kemudian para sahabat menjawab lagi, para nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah SWT, wahai Rasul. Rasulullah SAW bersabda lagi, tentu mereka demikian, dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, karena Allah SWT telah memberikan tempat. Wahai Rasul, para syuhada yang ikut syahid bersama para nabi, jawab mereka. Rasul kemudian bersabda lagi, tentu mereka demikian, dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, karena Allah SWT telah memberikan mereka tempat. Lalu siapa wahai Rasul? Tanya para sahabat. Lalu Nabi SAW bersabda, kaum yang hidup sesudahku. Mereka beriman kepadaku, dan mereka tidak pernah melihatku. Mereka membenarkanku, dan mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka hanya menemukan kertas yang menggantung, lalu mengamalkan apa yang ada pada kertas itu. Mereka itulah ya orang-orang yang paling utama di antara orang yang beriman. Subhanallah. Kemudian materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin Julius. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Julius Disaputra akan melanjutkan presentasi dari teman saya Farid. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian Islam dan bagaimana itu perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dari sudut pandang ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat memanjakan kita. Betapa tidak, kita tidak perlu bersusah payah mencari-cari kebenaran yang hakiki. Al-Quran sebagai sumber kebenaran telah ada di hadapan kita. Cara mengamalkannya telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis dan sunnah-sunnahnya. Kalau belum lengkap, kita bisa melihat perilaku para sahabat, ulama, dan orang-orang saleh lainnya. Ajakan untuk berbuat kebaikan pun berseliweran di sekitar kita. Apa yang kurang? Tinggal kemampuan untuk menggali dan mengeksplorasi saja yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan contoh bagaimana orang-orang yang ingkar. Gambaran kehancuran kaum-kaum yang menolak kebenaran ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan ada pula yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Andaikan boleh berandai-andai, tidak ada jaminan bagi kita untuk lebih baik bila kita hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita akan menjadi orang yang penentang dakwah beliau. Sekarang kita bisa lapang dada menerima seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita lahir dan dibesarkan dalam lingkungan Islam. Namun apa jadinya jika kita hidup 15 abad lalu, satu zaman dan satu tempat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menerima seruan seperti itu? Mungkin kita akan bergabung dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, atau kaum kafir Quraisy yang lainnya untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan risalah antara Rasulullah dengan para nabi terdahulu, yaitu risalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, dan akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu ciri perbedaan atau risalah Nabi Muhammad SAW dengan nabi terdahulu adalah ruang lingkup objek dakwahnya. Para nabi terdahulu umumnya tidak diutus untuk semua bangsa manusia, tetapi hanya dikhususkan untuk kaum bangsanya sendiri. Ustadz Ahmad Sarwat LC dalam buku Fikih Interaksi Muslim dengan Non-Muslim, terbitan Rumah Fikih Publishing, menjelaskan dan memberi contoh. Umat Nabi Musa adalah bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi beriman kepada agama yang dibawa Nabi Musa, mereka disebut Muslim kebangsaan Yahudi. Tapi kalau bangsa Yahudi membangkang dan tidak beriman kepada agama yang dibawa Nabi Musa, maka mereka menjadi kafir, kata Ustadz Sarwat dalam bukunya. Ia lalu menjelaskan di masa lalu sebelum era kenabian Nabi Muhammad SAW, setiap bangsa itu punya nabi sendiri-sendiri. Sebaliknya, ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus, maka semua risalah peninggalan nabi-nabi terdahulu pun otomatis sudah dilenyapkan dan tidak berlaku lagi. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya kepada bangsa Arab, tetapi kepada semua umat manusia yang ada di dunia, termasuk kepada umat terdahulu yang masih hidup di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak disebut sebagai agama Arab, cukup disebut sebagai agama Islam saja, karena sifatnya sudah jadi domain publik. Berbeda dengan agama umat terdahulu, meski semua berstatus sebagai agama Islam, namun penamaannya lebih identik dengan nama bangsa atau kaum masing-masing. Sebelumnya, Ustadz Sarwat menjelaskan semua agama yang dibawa para nabi dan rasul itu agama Islam. Lalu ada sebagian dari pengikutnya yang taat, tapi ada juga yang tidak taat. Mereka yang tidak taat inilah yang disebut sebagai bukan Islam. Menurut agama para nabi, menurutnya agama para nabi adalah Islam, bukan pandangan Islam liberal, tetapi ini adalah pandangan Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Demikian penyampaian dari saya dan Farid. Saya mau mengambil dari beberapa referensi, yaitu ini ada dari darat.co.id, terus nusadaily.com dan republika.co.id. Untuk lebih lengkapnya dapat ditanyakan melalui sesi tanya jawab yang sudah ada di Google Classroom, atau dapat dicari, dan juga mungkin kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.